warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Fidianjaya Putra. Saya dari SMP Mekararo. Saya akan melakukan aksi nyata dengan topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yuk ikuti terus materi dari saya. Apa sih itu berpikir kritis? Menurut Parker and Moore, berpikir kritis adalah keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Jadi artinya, berpikir kritis merupakan proses mental, yang artinya kemampuan ini sudah terprogram di otak kita. Lalu, berpikir kritis dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai keputusan, dan juga ada yang disebut sebagai keyakinan. Keputusan itu seperti apa? Contohnya adalah perasaan kita ketika menerima, menolak, atau menunda sesuatu. Sedangkan keyakinan adalah sesuatu keputusan yang sudah dibuat oleh diri kita. Berpikir kritis adalah prasyarat problem solving yang terbaik, di mana berpikir kritis dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah merumuskan masalah, alternatif solusi, menimbang alternatif, implementasi solusi, dan evaluasi solusi. 3 kegiatan rutin untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah kemampuan untuk menelusuri bukti, di mana kita sebagai seorang fasilitator yang baik harus dapat membedakan mana yang disebut sebagai fakta dan juga yang disebut sebagai opini. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam berpikir. Selanjutnya adalah bertanya terus. Bertanya sebanyak mungkin, yang artinya semua pertanyaan adalah valid. Yang ketiga adalah metakognisi, di mana kemampuan kita untuk berpikir tentang bagaimana nih saya berpikir, atau kenapa nih saya harus mengambil keputusan seperti itu. Dari ketiga hal tadi, mengapa sih menganggap bahwa praktik ini dianggap sebagai efektif? Yang pertama adalah menelusuri bukti, yang artinya kita sebagai seorang fasilitator harus terampil membedakan nih mana yang disebut sebagai fakta, lalu mana yang disebut sebagai opini. Artinya, kita sebagai seorang fasilitator terampil menyadari sumber kredibel dan tidak kredibel. Yang kedua adalah bertanya terus. Nah, ketika kita melihat suatu informasi, apakah kita melihat nih fakta-fakta tersebut akurat? Apakah fakta tersebut hanyalah bersifat opini yang akhirnya menimbulkan suatu kesimpulan yang prematur? Lalu, apakah banyak aspek nih yang tidak dapat dikembangkan atau dipertimbangkan kembali? Selanjutnya adalah metakognisi. Artinya, kita harus menyadari seberapa gegabahnya kita nih dalam mengambil sebuah keputusan. Dan bagaimana caranya kita memahami proses dasar dalam berpikir manusia. Tujuan dari ketiga hal tersebut yang pertama adalah agar kita sebagai seorang fasilitator atau seorang pemberi informasi, kita dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih baik dan artinya kembali sigap. Selanjutnya, saya akan menginformasikan tentang lembar aksi berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Pada bagian ini, saya mengerjakan bagian 4 praktik dengan judul artikel yang berjudul Anak-anak Pedalaman. Di mana pada kegiatan ini kita akan membagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah pernyataan yang tidak didukung data konkret atau opini dari artikel yang saya baca. Jawaban yang saya baca adalah terdapat dalam paragraf pertama di mana terdapat penjelasan mengenai bahwa anak-anak daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan akses dalam pendidikan. Yang kedua, pernyataan yang didukung data konkret opini dari artikel yang dibaca. Jawaban saya adalah, yakni pada paragraf kedua dalam kalimat kedua yang menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan mengakui bahwa mereka sudah berusaha sepenuhnya dalam mengatasi akses pendidikan di daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah pernyataan data konkret atau fakta dari artikel yang dibaca. Jawaban saya adalah masih dalam paragraf pertama di mana pada kalimat ketiga jawabannya seperti ini, di mana tak hanya itu saja, mereka bahwa tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam, laptop, dan internet. Ini adalah hasil kerja dalam lembar aksi yang saya kerjakan pada bagian topik kedua tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah.
Sekian pemaparan materi dari saya tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yuk, Bapak Ibu guru hebat, terus ikuti pelatihan Semangat Guru 2. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.